Ini penting. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Banyak orang terjebak dengan mengatakan, saya sudah mengampuni kok. Tapi tidak bisa bedakan antara mengampuni, sudah mengampuni, dan menyimpan. Banyak orang ternyata masih nyimpan. Apa bedanya? Nah, saudara, saya adalah orang yang sudah melewati masa itu. Luka dan kepahitan dan trauma di masa lalu yang bersama dengan Tuhan, Tuhan telah menyembuhkan. Dari sisi saya sebagai menantu, spesial adalah menantu dari Ibu Rosi gitu Bapak Ibu Saudara. Saya mau menyatakan bahwa hal pertama yang kami lakukan Bapak Ibu Saudara ketika saya ada di tempat ini, kemudian saya sudah istilahnya saya mulai dekat dengan anak mereka Bapak Ibu Saudara. Kami Bapak Ibu Saudara yang pertama kami lakukan adalah beliau, bahkan Bapak Gembala juga atau Pak Richard di tempat ini, mereka membantu saya untuk saya sembuh dari setiap luka-luka saya. Karena saya bilang, kalau tidak mau sakit hati, kalau tidak mau pahit, tulus. Ini orang tua yang melahirkan kita, itu adalah orang tua yang dikirim Tuhan sebagai malaikat bagi kita. Jadi tulus saja. Jadi jangan marah. Mari Ibu-Ibu, kita akan berdoa untuk membuka pertemuan seminar kita pada siang hari ini. Haleluya. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang maha mulia, Allah pencipta langit, bumi, dan seisinya, Allah yang mengatur segala masa dan perkara, Allah yang maha besar, maha kudus, maha suci, maha sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menghampiri tahta-Mu, bersyukur dan berterima kasih untuk nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan kesempatan manis, kesempatan indah. Pada siang hari ini kami boleh ikut di dalam ruangan Zoominar ini, Tuhan. Hadir dalam ruangan Zoominar ini. Terima kasih, Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, mari urapi kami semua, menolong kami semua, Tuhan, untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Rosi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Menolong Tuhan supaya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga kami yang ada di dalam ruang seminar ini dapat diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon untuk sinyal yang dari ibu-ibu dari daerah, mari Engkau tolong Tuhan sehingga dapat mengikuti seminar ini dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa yang ada di surga, menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, kami siap sedia belajar kebenaran firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala pujian sungguh hanya bagi-Mu. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Noviana. Ya. Shalom Bu Ibu semuanya, selamat siang. Puji Tuhan, selamat bergabung bersama-sama kembali di dalam seminar kita pada awal tahun 2025 ini. Dan di awal tahun ini kita mengawali seminar dengan satu tema yang bagi saya tema ini sangat menarik dan kalau mau dibilang cukup seksi sepanjang zaman ya, yaitu mengenai mertua dan menantu. Dan telah hadir bergabung bersama-sama dengan kita pada siang ini Ibu Pendeta Rosi Kaisel. Kalau saya tidak salah sebut, saya minta maaf ya. Sarjana Teologi. Beliau akan memperkenalkan lebih jelas mengenai siapa beliau dan juga aktivitas pelayanan yang sedang dilakukan saat ini. Dan saya percaya bahwa kita pasti akan diberkati pada siang ini karena beliau bukan saja menyampaikan atau memaparkan mengenai materi yang menyangkut teori, tetapi beliau juga melakukan itu di dalam keseharian. Karena kita lihat dari foto di dalam flyer kita, wah, ada kesan yang sangat akrab, ya, sangat manis antara Ibu Rosti dan menantunya, begitu. Saya tidak akan bicara lebih banyak. Saya serahkan waktu ini sepenuhnya kepada Ibu Rosi. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Novi. Puji Tuhan, shalom semua saudara-saudara.
Dan hari ini kita akan berdoa ya sebelum kita sama-sama membahas tentang mertua dan menantu. Ini adalah bagian daripada perjalanan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan kendalikan roh kami dan jiwa kami untuk berada di bawah kendali daripada pekerjaan Roh Kudus dan Firman. Karena kami percaya yang mengubah kami bukan kami, tetapi pekerjaan Roh Kudus yang bekerja setiap hari di dalam kehidupan kami. Terpujilah Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya akan share screen. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang apa yang juga menjadi bagian daripada perjalanan hidup saya, yaitu sebagai seorang mertua. Dan nanti setelah ini selesai, menantu saya atau Nancy juga akan bicara sedikit ya tentang apa yang dia alami sebagai seorang menantu. Dan hari ini saya akan bicara dengan memberikan judul malaikat yang dikirim Tuhan di sisiku. Baik, saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang ada di dalam Google, saya cari di Google yang masalah mertua dan menantu, menurut pencarian di Google itu ada sekitar ini, saudara. Ada persaingan, pola asuh yang berbeda, ikut campur dan segala macam-macam. Tetapi hari ini saya tidak akan bicara tentang ini. Saudara, saya akan bicara 5 bagian poinnya, intinya. Kalau ini adalah seperti buahnya. Tetapi saya akan bicara tentang inti yang memang harus kita bongkar, yang memang harus kita perbaiki fondasinya sesuai dengan firman Allah. Supaya kita benar-benar tahu bahwa landasan daripada hubungan kita sebagai mertua dengan menantu adalah firman Tuhan dan bukan Google. Ya, baik, saudara-saudara yang kekasih, banyak orang sudah bilang, wah itu kalau bicara soal di Alkitab itu adalah Naomi dan Ruth. Memang betul, Naomi dan Ruth adalah contoh yang baik ya. Tetapi hari ini kita akan berbicara tentang tokoh yang berbeda. Ketika saya berdoa, saya tanya Tuhan, siapa ya tokoh yang kalau bisa lain daripada Naomi dan Ruth? Dan rupanya Roh Kudus berikan. Dan ketika saya menyelidiki tentang perjalanan hidup mereka sebagai pergumulan mereka sebagai mertua dan menantu, saya benar-benar saya sendiri diberkati ya. Dan saya akan bagikan ini kepada saudara-saudara yang kekasih. Baik, saudara-saudara, masalah mertua dan menantu itu masalahnya yang pertama adalah luka dan trauma yang tidak ditangani di masa lalu. Semua jenis masalah, mau saudara bicara tentang ikut campur dalam masalah rumah tangga, persaingankah, kemudian pandangan negatif, semuanya sebenarnya bermula dari ini, yaitu luka dan trauma diri kita, luka kepahitan yang tidak ditangani di masa lalu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah dasar. Dia berbicara kepada kita dan meneguhkan bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan bagaimana kita di dalam Efesus 4 ayat 31 harus membuang semua hal-hal yang berkaitan dengan kepahitan, kegeraman, kemarahan, kejahatan. Mulanya adalah kepahitan. Kepahitan bergerak kepada kegeraman, bergerak kepada kemarahan, dan semua bergerak sampai kepada kejahatan. Dan di dalam 1 Korintus 13 ayat 5, di situ dikatakan 1 Korintus 13 ayat 5 bahwa kita kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini penting, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Banyak orang terjebak dengan mengatakan saya sudah mengampuni kok. Tapi tidak bisa bedakan antara sudah mengampuni dan menyimpan. Banyak orang ternyata masih menyimpan. Apa bedanya? Mengampuni dan menyimpan. Kalau orang yang sudah mengampuni, ketika dia bahas itu dia nggak akan nangis. Nggak ada ekspresi kesedihan di situ. Tetapi ekspresi sukacita karena Allah turut bekerja. Sehingga membentuk saya dan saya bisa menang atas kepahitan itu. Nah, saudara, saya adalah orang yang sudah melewati masa itu. Luka dan kepahitan dan trauma di masa lalu yang bersama dengan Tuhan. Tuhan telah menyembuhkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita akan melihat ya tentang tokoh ini, tokoh tentang ini, yaitu Saul dan Daud. Memang bukan wanita, tetapi kalau saudara lihat tokoh ini, Saul dan Daud adalah tokoh antara mertua dan menantu, dan dua-duanya punya problem trauma di masa lalu. Kita lihat ya Saul, rupanya Saul memiliki luka harga diri.
Di dalam 1 Samuel 9 ayat 21 ketika dia berjumpa dengan Samuel. Dan Samuel bilang gini, semua yang ada yang dibutuhkan oleh bangsa Israel ada padamu Saul. Engkau telah menjadi jawaban bagi semua doa mereka tentang raja. Lalu Saul bilang begini, siapa saya? Aduh saya bukan siapa-siapa. Aduh saya orang yang kecil, saya bukan siapa-siapa. Kami dari kaum hina. Saul rupanya memiliki luka harga diri. Dia tidak punya keyakinan diri. Dari ayat ini terlihat. Bahkan kemudian di dalam 1 Samuel 10 ayat 16, ketika Samuel hendak mentahbiskan dia sebagai seorang raja, saudara. Atau sebelum ini ya, dia pulang dulu ke rumah. Dia sudah dijadikan sebagai raja oleh Samuel, tapi belum diumumkan. Dia pulang ke rumah. Dan di rumah dia tidak berani cerita. Dia tidak berani cerita sampaikan. Padahal beberapa hari kemudian dia akan diangkat. Tapi dia tidak berani, dia menyimpan ini semua. Bagi Samuel sebenarnya tidak masalah untuk dia bilang. Tetapi Saul punya problem kerendahan diri. Dan di dalam ayat yang ke-22 di situ Saul ketika Samuel sedang mengumumkan siapa raja kelak gitu ya. Semua bangsa Israel harus berkumpul untuk pengumuman raja Israel. Ternyata kemudian Samuel panggil di mana ya? Di mana orang itu? Di mana? Sampai Samuel harus berdoa. Tuhan, ini orang di mana sih Saul? Di mana? Lalu Tuhan yang ngomong, dia sembunyi di antara barang-barang. Jadi Samuel bilang dia sembunyi di antara barang-barang. Orang berlari-lari sana sini cari di barang mana. Saul sembunyi, saudara. Rupanya dia adalah orang yang sangat rendah diri. Dan kemudian ketika diangkat oleh mereka dengan paksa dan mereka mendapati Saul lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, dia punya problem rendah diri. Tidak tahu luka apa. Nggak tahu masalah apa. Ayahnya seorang pejabat kok, keluarga yang sangat terpandang, tetapi pola asuhnya yang kita nggak tahu. Nah, setelah dia menjadi raja, kemudian kita melihat bahwa satu saat ketika Saul melakukan kesalahan, dia mempersembahkan korban yang seharusnya dilakukan oleh Samuel. Dia bilang begini, aduh, saya nggak mau sampai bangsa ini marah kepadaku. Saya harus melakukan ini. Nah, di situ terlihat bahwa Samuel, dia membutuhkan pengakuan. Ya, dia membutuhkan pengakuan di dalam 1 Samuel 15 ayat 24 sampai 25. Nah, kemudian bagaimana dia bilang kepada Samuel di dalam 1 Samuel 15 ayat 30, Nabi Samuel, engkau harus hormati saya di depan semua bangsa Israel, engkau harus hormati saya di antara semua para pemimpin dari kota ini, engkau harus hormati saya. Seakan-akan dia sedang mempertahankan harga diri, dia takut harga dirinya hancur karena dia salah. Ini adalah luka. Luka-luka yang terus tidak ditangani. Saul terus masuk di dalam masalah tanpa dia sadar. Nah, kemudian rupanya hal yang terpenting adalah Saul tidak antusias tentang hal-hal rohani. 40 tahun dia menjadi raja. Tetapi hanya 1 kali Saul mempersembahkan mezbah kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa dia bukan orang yang antusias tentang hal-hal rohani. Dan ini akan menyebabkan banyak sekali masalah dalam kehidupannya. Lalu kita lihat Daud. Daud adalah seorang anak yang kurang kasih sayang dari orang tua. Sehingga dia membahas itu di dalam Mazmurnya, Mazmur Daud, di Mazmur 27 ayat 10, dia bilang begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Wow, saudara lihat ya, bagaimana dia mencurahkan hatinya tentang kurangnya kasih sayang dari orang tua. Kok bisa begitu? Kita lihat bahwa dia adalah anak ini abaikan. Ketika Samuel datang ke rumahnya Isai untuk mentahbiskan raja kedua, yaitu Raja Daud. Setelah Saul, maka kemudian Raja Daud. Samuel berkata, saya akan mengadakan upacara agama dan semua harus hadir. Dan semua keluarga Isai harus harus hadir. Anak-anaknya harus hadir. Dan kemudian mulailah terjadi saat pemilihan raja. Anak pertama, anak kedua, ketiga, sampai ke anak 7. Ternyata tidak didapati. Lalu Samuel bilang, apa ini semua anakmu? Oh, ada yang bungsu. Saudara lihat, ini kasus pengabaian
Dan di dalam 6 bentuk penolakan, salah satu penolakan adalah diabaikan, dilupakan, tidak dianggap. Daud punya problem ini. Dan kemudian saudara-saudara, satu saat ketika Daud dengan Yonatan, anak daripada Saul, punya hubungan yang begitu kuat, Saul marah. Dan dia berkata begini, kamu tahu, di dalam 1 Samuel 20 ayat 30, kamu tahu bahwa Daud adalah anak sundal kurang ajar. Saudara-saudara, kenapa Saul berkata demikian? Di dalam Talmud Yahudi ada sebuah kisah antara orang tua daripada Daud. Ini sebuah kisah ya, saudara, tidak ditaruh di dalam Alkitab, tetapi itu hanya pendukung kisah-kisah yang beredar di antara masyarakat. Kisah tentang ayahnya dan ibunya. Ayah Daud adalah Isai dan ibunya adalah Nisbet. Rupanya ayah Daud dan ibunya ini tidak memiliki hubungan yang harmonis. Entah bagaimana papanya merasa bahwa dia tidak menghamili istrinya setelah 7 anak. Tapi kenapa kok Nisbet hamil? Tapi menurut pengakuan Nisbet, dia berkata bahwa ketika Nisbet mau tidur dengan suami, dia suruh budaknya. Tetapi ternyata bukan budaknya yang tidur, tetapi dia. Nah, menurut Nisbet itu adalah anak Isai. Tetapi menurut Isai, dia tidak pernah tidur dengan Nisbet. Jadi dia menganggap bahwa Daud adalah anak haram. Anak haram. Nah, itu muncul dari kata-kata daripada Raja Saul. Saudara, raja, dia seorang yang memiliki kemampuan memeriksa semua rakyat. Dan dia juga tahu apa yang terjadi di antara masyarakat. Dan setiap hal-hal. Bahkan kalau dia berkata, Daud adalah anak sundal, berarti itu adalah sebuah gosip di antara mereka. Ya, di masyarakat pada saat itu. Nah, saudara bisa bayangkan. Daud juga tahu bahwa dia bukan anak yang istimewa dari keluarga Isai. Dan kemudian, satu saat ketika bangsa Israel sedang perang dengan bangsa Filistin, Daud mengunjungin kakaknya. Wajar nggak? Seorang anak disuruh oleh ayahnya mengunjungi kakak yang sedang perang. Dia bisa lihat kakaknya matikah, lukakah, apa-apakah. Jadi dia perlu lihat sambil bawa makanan. Lalu saudara lihat apa yang dikatakan oleh kakaknya. Dia berkata begini, kenapa kamu ke sini? Ngapain? Sebagai seorang kakak, kalau dia punya adik lalu adiknya dibilang, ngapain kamu ke sini? Kamu ngapain di sini sih? Adik pasti merasa bahwa dia tertolak. Nah, Daud begitu. Kenapa kamu datang? Kamu kan punya domba itu 3 biji, 2 ekor, 3 ekor. Kamu gembalakan aja. Nah, kenapa kamu ke sini? Kamu ini jahat, anak jahat, tahu nggak? Nah, saudara-saudara lihat, bahkan kakaknya pun tidak mencintai dia. Daud itu anak yang tidak diterima. Saya bangga dengan Tuhan. Karena Tuhan membentuk seorang dengan demikian kehidupannya hancur luar biasa. Hancur Daud ini. Kehidupan yang kelam. Dan lewat prosesnya, sampai Tuhan berkata, aku telah menemukan seorang yang berkenan di hati, yaitu Daud bin Isai. Dia bukan orang yang tanpa masalah. Hidupnya penuh rasa sepi. Dia penuh dengan pergumulan. Dia dianggap sebagai anak sundal. Dia diabaikan. Dan dia tidak mendapatkan cukup kasih sayang. Nah, orang luka yang Saul dan orang luka yang bernama Daud bertemu. Saul menjadi mertua dan Daud menjadi menantu. Mari kita lihat, saudara, apa yang terjadi. Ini akibatnya. Hubungan mertua dan menantu menjadi rusak dan saling merusak. Saul sebagai mertua. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 21 bagaimana kisahnya. Dia tahu Mikal anaknya jatuh cinta kepada Daud. Dia bilang, udah nikahin aja. Penuh dengan manipulasi untuk menjebak. Supaya apa? Biar Daud mati nanti. Saya pakai Mikal untuk menjebak dia. Saudara lihat. Manipulasi menjebak ada di dalam dunia mertua dan menantu. Kalau kita bicara tentang saat ini ada. Ya, ada cara-cara menjebak mertua, cara-cara menjebak menantu. Dan ini sudah dilakukan oleh Saul. Lalu Saul memanfaatkan. Dia berkata begini, biarin, gak apa-apa, nikahlah dengan Mikal.
Tapi saya tidak minta uang. Saya minta kamu berikan kepada saya 100 kulit katan orang Filistin. Berarti Daud harus perang untuk dapatkan banyak kulit katan untuk Mikal. Dengan harapan Saul, udah mati aja kamu. Bisa nggak kamu ngambil kulit katan orang Filistin? Ini memanfaatkan. Saudara-saudara, Saul memanfaatkan dan menjebak Daud untuk urusan politik dan juga kemarahannya. Firman Allah dalam 1 Samuel 18 ayat 9. Di situ dikatakan bagaimana Saul membenci Daud, mendengki dia seumur hidupnya. Banyak mertua mati dengan membawa benci kepada menantu. Banyak menantu sakit dan mati dengan membawa memori luka terhadap mertua. Membenci sampai mati. Sampai kemudian di dalam 1 Samuel ditunjukkan bagaimana Saul kerasukan setan. Orang kalau sudah penuh dengan amarah, kebencian, emosi tidak terkendali, gampang banget kerasukan setan. Saul kerasukan setan. Sebabnya hanya karena dia marah kepada Daud, menantunya. Dan kemudian saudara-saudara, Daud punya upaya untuk bunuh. Saul punya upaya untuk bunuh Daud. Bunuh menantunya. Apa itu terjadi di dalam zaman sekarang? Terjadi. Membunuh karakter, menjelek-jelekkan dan segala macam, sebarkan ke keluarga besar dan segala macam. Itu pembunuhan karakter terjadi. Dan akhirnya ini yang dilakukan. Sekarang terjadi di masa sekarang. Bagaimana mertua memiliki peran penting untuk menceraikan hubungan anak dengan menantunya. Diceraikan. Saul menceraikan Daud dari Mikal istrinya. Dia ambil Mikal dan dia nikahkan dengan Paltiel, laki-laki lain. Saudara-saudara, itu terjadi. Dan kisah tragis di akhir-akhir kehidupan daripada Saul. Sebagai seorang mertua, dia pergi ke dukun. Kenapa? Sudah lihat kok. Kelihatan, dia bukan orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang nggak takut akan Tuhan, dia akan dihantam. Dia akan dikuasai oleh kegelapan. Sekarang kita lihat Daud. Kita lihat Daud sebagai menantu. Ketika dia menghadapi masalah-masalah seperti itu, akhirnya di dalam 1 Samuel 19 ayat 10, Daud melarikan diri. Keluar dari rumah. Tanya kepada dunia, berapa banyak menantu kabur dari rumah gara-gara mertua. Daud telah melakukan itu. Karena dia nggak nyaman dengan rumahnya. Bukan tempat yang aman baginya. Kemudian saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? 1 Samuel 27 ayat 4. Dia pergi ke bangsa Filistin. Jelas-jelas bangsa musuh daripada Israel. Dia cari aman di situ. Dan benar Saul tidak ganggu dia lagi. Rasa aman yang palsu. Banyak sekali menantu-menantu cari rasa aman palsu. Pergi ke mal-mal, jalan-jalan, habiskan uang. Habiskan ke game-game, salon-salon. Ngobrol, ketemu sosialita ini dan itu. Supaya rasa aman. Karena nggak betah di rumah. Daud kehilangan identitas diri. Iya. 1 Samuel 27 ayat 12. Dia menjadi hamba daripada raja Filistin. Kehilangan identitas, saudara-saudara. Dia ini raja, bukan hamba. Raja. Dia sudah dihabiskan oleh Samuel. Tapi dia jadi hamba. Hamba dari negara yang menjadi musuhnya. Hilang identitas. Banyak anak-anak Tuhan hilang identitas. Sebagai anak Tuhan, kelakuannya di luar. Seperti sangat duniawi. Karena apa? Karena kemarahan terhadap mertua. Daud hidup dalam kebohongan. Betul. Dia seperti mengabdi kepada Raja Filistin. Dia berkata, Raja, aku mengabdi kepadamu. Tetapi sebenarnya enggak. Raja bilang, kamu habis dari mana? Kok banyak sekali jarahannya? Wah, saya habis dari ini. Saya merampasi daerah Yehuda. Padahal tidak. Dia merampasi daerah Gesur. Dia merampasi daerah Amalek. Dia merampasi daerah-daerah lain. Tapi dia bilang, saya merampasi daerah Yehuda. Hidup dalam kebohongan. Banyak menantu. Akhirnya hidup dalam kebohongan.
karena dia mau menutupi sesuatu dalam dirinya. Begitu pula dengan Daud. Daud jadi orang yang sadis, kejam. Karena dia tidak mau daerah Amalek ketahuan ada saksi hidup. Dia bantai semua, laki, perempuan, tua, muda, bayi, anak kecil, semua dibantai habis. Bahkan semua prajuritnya bingung. Kenapa jadi begini ya Tuan Daud? Karena apa? Supaya jangan mereka jadi saksi. Jadi kita bantai habis daerah Amalek. Bantai. Karena kita tidak membunuh orang Yehuda, tapi bunuhin daerah lain. Saudara, kalau kita menyimpan kemarahan, kita akan jadi orang sadis. Kita akan jadi orang kejam. Setelah Daud menjadi raja, ini Saul sudah meninggal, sudah mati sebagai mertua. Daud menjadi raja. Apa yang dilakukan? Dia tahu bahwa Mikal telah memiliki keluarga bersama dengan Paltiel. Tapi dia berkata gini, ambil Mikal kembali. Dia adalah monumen kebesaran saya. Dia adalah monumen keberhasilan saya ketika bapaknya minta 100 kulit katan. Ambil Mikal. Bukan karena aku mengasihinya. Bukan. Mikal ambil karena aku telah memperolehnya dengan 100 kulit katan Filistin. Untuk membuktikan diri. Saul sudah meninggal. Tetapi luka kebenciannya masih dia simpan. Bahkan dia curahkan kepada Mikal yang tadinya adalah istrinya. Yang dulunya dia cintai. Sekarang dia begitu memiliki sikap yang salah terhadap Mikal. Gara-gara hubungan yang rusak antara mertua dan menantu. Dan saudara-saudara, dan akhirnya kita lihat kisah ketika Daud setelah tabut perjanjian dikembalikan, Daud menari-nari dan kemudian Mikal lihat dari jendela dan berkata, raja nggak terhormat, hina, nari telanjang-telanjang di depan semua budak-budak. Daud tidak telanjang. Daud hanya melepaskan jubah raja dan menjadi sama dengan rakyat yang lain. Tetapi Mikal berkata, kamu hina, kamu tidak terhormat. Kamu telanjang. Mikal membencinya. Dulu begitu mencintainya. Ketika Mikal diambil dari suaminya, ketika Daud mau minta Mikal diambil dari suaminya. Saudara lihat di dalam Alkitab, suami Mikal jalan di belakang Mikal sambil menangis. Sepanjang jalan dia menangisi perpisahannya dengan Mikal. Dan Daud tidak peduli. Dan akhirnya apakah hubungan Mikal sebagai istri Daud berhasil dengan Daud? Tidak. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 23 dicatat bahwa Mikal tidak punya anak dengan Daud. Ada orang bilang itu dikutuk sama Tuhan karena dia jelek-jelekin Daud. Bisa jadi. Tetapi saya juga bisa punya pemikiran yang berbeda. Biasanya kalau orang sudah terluka, istri yang terluka, sulit membangun hubungan intim dengan suami. Mikal berkata, kamu punya banyak istri, kamu punya banyak gundik, tidurlah dengan mereka. Saya tidak mau. Dan Mikal menjaga itu mungkin sehingga dia tidak memiliki anak. Nah, saudara, ini adalah kisah dari 2 orang yang memiliki luka yang tidak ditangani di masa lalu. Dan akhirnya mereka tidak bisa menempatkan diri sebagai mertua dan menantu dengan benar. Lalu problem yang berikutnya. Komunikasi yang buruk. Di dalam Efesus 4 ayat 9. Jangan ada perkataan kotor dari mulutmu. Tapi pakai perkataan baik untuk membangun. Supaya mereka dengar itu mereka dapat kasih. Karunia. Pemberian kasih. Mereka terima pemberian kasih ketika kita ngomong. Belum kasih apa-apa. Belum kasih uang. Belum kasih apa. Belum. Tetapi kita sudah berterima kasih. Nah, banyak sekali komunikasi buruk. Itu karena belum kenal, belum terlalu kenal. Tidak berani menyampaikan pendapat. Jadi pakai suaminya. Pak, kamu ngomong dong sama mamamu. Ngomong sama papamu. Nah, seperti itu. Jadi mediator. Saudara-saudara, jangan salah ya. Perempuan dengan laki-laki itu punya 6 perbedaan kalau bicara. Saya kasih contoh. Misalnya wanitanya bilang begini. Aduh, capek bener. Pembantu kita ya
pembantu ini nggak bisa nyucinya nggak bersih, nyapunya nggak bersih, setrikanya nggak halus, aduh capek banget aku punya pembantu ini. Istri bilang begitu. Tanggapan suami apa? Besoknya istri tanya, mana sih Bi Ija? Bi Ija di mana Bi Ija? Loh, kok nggak ada? Dia telepon, Pak, Bi Ija nggak masuk. Loh, kan kemarin kamu bilang katanya dia nyuci nggak bersih, katanya dia setrika nggak beres, nyapu nggak beres. Udah aku keluarin lah daripada kamu pusing. Loh, bukan gitu. Aku cuman curhat. Nah ini dia. 6 perbedaan komunikasi wanita dengan pria. Nggak selalu sama, saudara. Perempuan cuman pengen curhat. Laki-laki mengambil keputusan. Nah ini kalau saudara jadikan pasangan kita sebagai mediator, bisa-bisa salah nyampainya. Apalagi kalau dia sudah jadi pria mediator, nyampein kepada bapaknya. Kita menantu perempuan bisa salah. Nah, salah paham, informasi kurang jelas dapat menyebabkan konflik. Ya, nah tadi gimana itu? Bajunya mama sudah dikirim ke tukang jahit belum? Gak tahu. Gimana sih? Kalau dimintain tulang minta tolong susah amat sih mama minta tolong lama amat sih. Padahal sudah dibawa ke sana sama pasangannya. Hanya karena nggak ngomong. Nah, tapi sudah terlanjur nyeplok sakit. Yang dengar menantu juga sakit. Aduh iya. Informasi kurang jelas. Cara penyampaian kritik dan penilaian yang kurang tepat itu menyebabkan komunikasi yang buruk. Nah, saudara-saudara, komunikasi buruk itu dapat dari mana? Pola asuh. Pola asuh. Kalau kita terima, kita dibesarkan oleh orang tua kasar, maka terbiasa kita ngomong kasar. Jadi kita harus lihat fondasinya. Lihat, ada 3 hal dalam hidup yang sangat berpengaruh bagi kepribadian seseorang. Pola asuh, luka atau trauma, dan yang ketiga mistik. Jadi semua kita harus membangun atau membongkar dulu diri kita ya, untuk lihat apakah saya bisa berkomunikasi dengan baik. Lihat orang tuamu ngajarin bagaimana. Kemudian yang ketiga, harapan yang berbeda. Amsal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita punya konsep, banyak konsep. Kita punya banyak hal, harapan-harapan dan segala macam. Percaya sama Tuhan. Nah, ini kadang-kadang membuat kita salah. Karena apa? Harapan saya dapat menantu yang lemah lembut. Menantu berharap dapat mertua yang sabar. Ternyata dapat menantu yang sangat mandiri. Karena dia adalah seorang pekerja wanita karir. Lalu dia dapatkan mertua yang cerewet, yang luar biasa. Gak sesuai dengan harapan. Nah ya, zaman sekarang ayo kamu nikah ya, mama papa pengen cepet cucu, pengen dapet cucu. Mereka bilang enggak mama papa, kami mau berapa tahun dulu kosong. Loh jangan gitu. Nah hal-hal seperti itu, harapan yang berbeda sering kali menjadi konflik. Belajar untuk percaya bahwa Tuhan selalu punya hal yang baik. Kalau kita belajar percaya kepada Tuhan, kendalikan pengertian-pengertian kita sendiri dan belajar percaya. Yang berikutnya, pengaturan keuangan. Di dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 Tuhan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pengaturan keuangan yang salah. Terlalu foya-foya, suka pergi-pergi, habiskan uang. Salah. Dan itu bisa jadi konflik. Siapa sang pengendali? Istri? Atau mertua? Atau siapa? Sang pengendali ini kalau tidak dibereskan, ini akan jadi masalah. Nah, kemudian pengelolaan yang berbeda. Mama papa bilang, aduh mama pengen kamu lanjutkan toko ya. Anak bilang, enggak mah, aku enggak mau, aku punya kerjaan sendiri. Wah kalau begitu ini aset-aset, coba kamu beli tanah lah, beli bangunan lah. Bagus itu untuk aset. Anak bilang enggak, aku mau main saham. Berbeda. Nah, saudara mau tahu dari mana kita punya Tuhan Allah atau Tuhan kita Mammon? Salah satu ciri adalah sering bertengkar karena masalah uang. Kalau saudara ribut masalah uang, bertengkar masalah uang, berarti Tuhan kita bukan Tuhan.
bukan Yesus Kristus, tapi Mammon. Karena itu yang kendalikan emosi kita, kendalikan konsep pikiran kita, kendalikan omongan kita, kendalikan jiwa kita adalah uang. Jadi satu, mari kita sepakat, jangan bertengkar masalah uang, karena di situ bisa terlihat siapa Tuhanmu, Mammon atau Allah. Kunci dari semua masalah adalah yang kelima, tidak ada iman kepada Kristus. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Wow, ketika saya baca ini saya bangga banget dengan Roh Kudus. Ayatnya nggak bilang begini, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap di dalam Allah, tidak. Barang siapa tetap di dalam kasih. Kenapa? Dunia tidak bisa lihat Allah. Dunia hanya bisa lihat kasih. Siapa di dalam kasih, dunia akan lihat Allah. Kalau kita nggak punya kasih, kita bilang di gereja, aku mengasihi engkau Yesus, tapi kita nggak bisa kasih sama menantu, kita nggak bisa kasih sama mertua, kita tidak bisa kasih kepada tetangga, kita tidak bisa mengasihi rekan pelayanan kita tidak bisa mengasihi tim kita. Jangan bilang aku mengasihi engkau Yesus. Karena Allah adalah kasih. Ada kasih, ada Allah. Tidak ada Allah, tidak ada kasih. Jadi kalau kita tidak mengasihi, tidak ada Allah di dalam kita. Dan itu akan menyebabkan kebiasaan dosa, karakter buruk, dan yang lainnya. Jadi penyelesaiannya bagaimana? Satu, minta Roh Kudus sembuhkan luka dan kepahitan. Dan berubahlah dengan pertolongannya. Berubah. Bisa, saudara-saudara. Roh Kudus punya kemampuan luar biasa untuk mengubah. Tapi kita harus sadar, saya terluka. Jadi bagi saudara yang belum punya mertua, atau saudara belum jadi mertua, saudara yang belum punya mertua, ya akan mempersiapkan pernikahan, pikirkan ini dulu. Sembuh dari kepahitan. Karena itu akan berpengaruh buat kehidupan hubungan dengan mertua. Lalu, jujur, tulus, dan kasih sayang adalah sifat yang mengurai benang kusut. Saudara, kalau mau orang yang tidak menyimpan pahit hati, ya, nggak nyimpan pahit hati, saudara miliki tulus. Kalau saya kasih barang pada orang, mau diludahi, mau dibuang, mau dilempar, mau dipakai, mau dikasih orang, enggak penting. Itu namanya tulus. Selesai. Tapi kalau kita ngasih, lalu lihat barang saya dibuang, dikasih ke orang, nggak tahu terima kasih ya, berarti tidak tulus. Jadi miliki kejujuran, tulus, dan kasih sayang. Lalu berikutnya, berilah kepercayaan. Beri kepercayaan, beri bahumu untuk menantu kita naik di atasnya dan semakin maju. Beri bahumu untuk dia menangis di bahumu. Berilah kepercayaan, bangkitkan dia dan jalanlah bersamanya. Berusaha jadi sahabat. Dan khotbah yang mengubah hidup adalah teladan, bukan kata-kata. Saya bicara begini bukan berarti saya sudah jadi teladan. Karena menantu saya juga jadi teladan, walaupun dia muda. Dia jadi teladan buat saya. Jadilah teladan walaupun kamu masih muda. Nah, itu firman Allah. Jadi teladan. Berikutnya, saran untuk pemulihan, sadari bahwa hidupi siapapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita, dalam keluarga kita adalah dari Tuhan untuk kebaikan kita. Dari Tuhan untuk kebaikan kita. Dari yang memberi yang terbaik. Dan Tuhan bilang itu untuk kebaikan kita. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur dari Allah pemberian itu, lalu bagaimana kita bisa melihat hal-hal baik itu? Lalu yang kedua, utamakan hati yang baru. Yang disembuhkan dari Kristus karena luka di masa lalu. Kasih adalah senjata untuk mengatasi perbedaan dan masalah. Metode penyelesaiannya ya, kadang-kadang orang suka begini. Tujuan saya baik, saya memang kasar orangnya. Saya memang kasar, tapi tujuan saya baik. Enggak, saudara-saudara.
pakai cara yang tidak baik, walaupun tujuan baik, hanya merusak dan melukai orang. Pakai cara yang benar untuk tujuan benar. Ini yang benar. Ini akan membawa damai sejahtera. Metode penyelesaian untuk semua konflik. Ketika mertua dan menantu saling memusuhi, maka orang yang paling menderita siapa? Anak kita, pasangan kita. Tapi kalau kita saling mengasihi, siapa yang paling menderita? Yang paling berbahagia kalau kita saling mengasihi, mertua dengan menantu. Anak kita. Atau kalau buat menantu ya pasangannya yang paling bahagia. Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan sebagai keluarga adalah mempersiapkan generasi berikutnya. Tuhan bilang begini, bukan begini, aku memberkati engkau dan anakmu, aku memberkati kau dan anak dan cucumu, kata Tuhan. Tugas kita sampai di cucu, untuk membawa generasi cucu ini takut kepada Tuhan. Tuhan menyebut cucu, anak cucu, anak cucu. Kenapa? Bagi Tuhan penting untuk mempersiapkan generasi berikutnya, dan kita terlibat di situ sebagai oma, sebagai opa, sebagai mertua. 7. Hubungan mertua dan menantu adalah kunci memperoleh berkat dari hukum Allah kelima. 10 hukum Allah. Hanya satu-satunya yang diikuti oleh berkat. Satu. Yang kalau kita lakukan, klik langsung dapat berkatnya. Yaitu hukum kelima. Hormati ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormati di dalam Keluaran 20 ayat 12. Wah, tapi orang tua saya bejat, orang tua saya nggak beriman kepada Tuhan, orang tua saya orang jahat. Bagaimana saya hormati dia? Saudara hormati. Di dalam Efesus 6 ayat 1, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Untuk orang tua yang takut Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, orang tua yang hidup saleh, taat. Taat kepada mereka. Tapi orang tua yang bejat yang hidupnya gak karu-karuan, yang kita bilang gak jadi teladan, Tuhan bilang hormat. Dua hal yang berbeda. Dan yang terakhir, jangan sampai menyumbang terjadinya perceraian, karena banyak kasus hubungan mertua dengan menantu yang tidak harmonis menyebabkan perceraian. Dan yang luka adalah anak-anak kita. Saudara-saudara, kalau saudara mau cerai, tanya dulu. Bikin list. Kalau saudara mau cerai, bikin list. Pertanyaannya begini. Siapa yang paling menderita kalau saya cerai? Pasti anak-anak. Lalu, siapa lagi? Keluarga misalnya. Kalau saya cerai. Yang paling menderita. Oh, paling menderita kalau saya cerai siapa ya? Anak-anak. Ya, keluarga. Lalu bikin list berikutnya. Siapa yang paling bahagia kalau cerai? Saya. Lalu cari. Mana yang lebih banyak? Yang menderita atau yang bahagia? Kalau saudara melihat, oh gereja, orang-orang, keluarga, anak-anak ini menderita. Tapi saya yang bahagia. Cuma saudara sendiri. Jangan menyumbang perceraian. Mertua dan menantu harus harmonis. Banyak doa. Tetapi ini doa yang paling mulia. Tuhan, ubahkan saya terlebih dahulu sebelum Engkau merubah orang lain. Nah, itu semua saya sampaikan saudara-saudara. Dan hari ini saya serahkan kepada, saya minta Nancy sebagai menantu saya akan bicara. Oke, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya di sini tidak akan berbicara soal materi lagi Bapak Ibu Saudara, tapi mungkin tadi penjelasan yang begitu luar biasa yang sudah kita dengarkan bersama, dan saya tidak akan membahasnya lagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara, terus bagaimana kehidupan Ibu Rosi dan juga menantunya gitu, karena Ibu Rosi juga sudah punya menantu, sudah punya cucu gitu, itu bagaimana gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau misalkan tadi saya menyimak juga Bapak Ibu Saudara pembahasan yang sudah ada,
Dan dari sisi saya sebagai menantu, spesial adalah menantu dari Ibu Rosi gitu Bapak Ibu Saudara. Saya mau menyatakan bahwa hal pertama yang kami lakukan Bapak Ibu Saudara ketika saya ada di tempat ini, kemudian saya sudah istilahnya saya mulai dekat dengan anak mereka Bapak Ibu Saudara. Kami Bapak Ibu Saudara yang pertama kami lakukan adalah beliau, bahkan Bapak Gembala juga atau Pak Richard di tempat ini, mereka membantu saya untuk saya sembuh dari setiap luka-luka saya. Karena saya percaya bahwa kita semua punya luka Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya kalau luka itu tidak disembuhkan, kita bisa menambah luka di dalam kehidupan kita atau kita bisa melukai orang lain gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi langkah pertama yang kami lakukan itu adalah mereka membantu Pak Richard dan Ibu Rosi itu membantu saya untuk sembuh dari setiap luka saya, tentang pola asuh, bagaimana cara berpikir saya tentang family, tentang keluarga, itu semua dibantu oleh mereka, dituntun oleh mereka gitu loh Bapak Ibu Saudara, untuk saya sembuh istilahnya, untuk saya sembuh dari luka-luka saya gitu Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian kalau mungkin ada pertanyaan terus gimana kalau misalkan hubungan saya dengan mertua, apa yang kadang kami lakukan atau misalkan apa yang terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari gitu Bapak Ibu Saudara. Tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu Saudara bahwa komunikasi itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Memang Bapak Ibu Saudara, saya merasa waktu saya hadir di dalam keluarga Pastor Richard, Pak Richard dan juga Ibu Rosi, kami tuh punya banyak kesamaan Bapak Ibu Saudara. Salah satunya tuh kami tuh suka nonton Bapak Ibu Saudara. Jadi kadang cara kami berkomunikasi itu adalah kami pergi, kami nonton, kami apa, maksudnya kami pergi bersama-sama dan kemudian Bapak Ibu Saudara di situ kami bukan cuma sekedar membicarakan film atau apa, enggak, tetapi bagaimana kita ketika ada problem atau ada apa gitu, pokoknya bangun terus komunikasi sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika saya sudah menjadi bagian dari keluarga mereka, keluarga Ibu Rosi dan juga keluarga Pak Richard gitu Bapak Ibu Saudara, kami punya maksudnya kami sudah tidak canggung atau gimana ya, untuk kami menyampaikan apa yang ingin kami sampaikan, untuk istilahnya ketika kami pun sebagai keluarga yang baru Bapak Ibu Saudara kami melakukan hal-hal yang mungkin salah, mereka juga tidak segan-segan Bapak Ibu Saudara untuk menegur kami tanpa menghakimi, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, tanpa menghakimi. Mereka datang dengan seperti yang tadi Bu Rosi katakan, dengan apa? Dengan jujur, dengan tulus dan juga dengan penuh kasih sayang. Mereka merangkul kami Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin karena Bapak Ibu Saudara pikir iya karena mereka hamba Tuhan, jadi mereka harus memperlakukan dengan baik anak-anak mereka gitu atau menantu mereka, tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi setiap hari itu yang kami lakukan, kami apa ya, hal-hal kecil Bapak Ibu Saudara, hal-hal kecil yang mungkin yang apa namanya, yang mertua atau apa namanya, menantu yang bisa kita lakukan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ada Bapak Ibu Saudara hal kalau menurut saya ini paling kecil gitu Bapak Ibu Saudara yang sering Ibu Rosi atau bahkan Pak Richard juga sebagai mertua laki-laki lakukan gitu terhadap saya gitu. Mereka kalau mau kemana-mana gitu Bapak Ibu Saudara. Dan hal ini membuat saya apa ya, saya rasa nyaman gitu dengan mereka gitu Bapak Ibu Saudara. Kadang kalau mereka mau pergi misalnya mau ke pasar atau cuma mau pergi makan atau mau dalam tanda kutip ada jemaat yang ngajak keluar atau kemana pun itu ada acara rakerda atau apa, mereka selalu nanya, Nancy mau apa gitu. Cuman gitu Bapak Ibu Saudara, Nancy mau apa? Atau enggak mereka pulang-pulang bawa Oreo, bawa makanan apa sekecil-kecil gitu Bapak Ibu Saudara, sekecil itu, tapi jangan sepelekan hal kecil Bapak Ibu Saudara karena itu punya dampak yang besar gitu Bapak Ibu Saudara. Setiap hari istilahnya saya disiramin dengan sebelum ke pasar, Nancy mau nitip apa, Nancy mau apa gitu loh Bapak Ibu Saudara. Itu hal kecil yang apa ya, kita nggak bisa sepelekan. Itu juga bisa membangun hubungan menantu khususnya saya dan juga mertua itu semakin apa ya, maksudnya mau bilang semakin erat ya, kita sudah pasti erat gitu Bapak Saudara, tapi semakin tulus dalam kita menjalani hidup gitu sebagai menantu dan mertua gitu Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian kalau misalkan Bapak Ibu Saudara nanya lagi, terus gimana? Apakah mertua istilahnya ikut campur di dalam, karena kan zaman sekarang ya Bapak Ibu Saudara, itu mertua entah itu perempuan, entah itu laki-laki, pasti semuanya ingin ikut campur di dalam keluarga anaknya. Apalagi kalau anaknya itu anak yang sangat disayang, anak yang sangat dikasihi gitu Bapak Ibu Saudara, pasti semua mertua itu akan ikut campur, akan mengambil alih gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mengakui Bapak Ibu Saudara bahwa Pak Richard dan juga Ibu Rosi, mereka adalah mertua saya, mereka menolong kami Bapak Ibu Saudara. Tapi maksudnya mereka menolong kami
mereka memberikan kami kebebasan, Bapak Ibu Saudara. Mereka memberikan kami kebebasan dengan catatan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kami masih tetap ada di relnya Tuhan gitu. Kami masih tetap ada di relnya Tuhan gitu loh, Bapak Ibu Saudara. Kadang kalau misalkan nggak mungkin lah ya di dalam satu rumah tangga yang baru khususnya, pasti ada sedikit cekcok sedikit lah. Saya selalu ingat kata Pak Richard, pokoknya kalau misalkan itu adalah hal yang prinsip, kalian harus istilahnya harus pertahankan, kalian harus berjuang bersama-sama, harus bawa itu di dalam doa. Pokoknya kayak gitu Bapak Ibu Saudara, nasihat-nasihat mereka. Terus apa lagi Bapak Ibu? Kalau misalkan apa sekarang kan kami punya anak ya, pasti mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami ya, apalagi itu cucu pertama, dan kebetulan anak saya adalah cucu pertama Bapak Ibu Saudara, cucu pertama dari keluarga ini Bapak Ibu Saudara, Ibu Rosi dan juga Pak Richard. Pastilah namanya oma opa Bapak Ibu Saudara pasti punya banyak sekali aturan, benar kan Bapak Ibu Saudara? Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya karena perlakuan mereka sebagai, saya tahu mereka sebagai mertua dan juga mereka sebagai hamba Tuhan gitu Bapak Ibu Saudara, dalam tanda kutip baik Bapak Ibu Saudara, bukan cuma sekedar baik ya, mungkin karena mereka kenal Tuhan, karena mereka tahu Tuhan, jadi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan gitu loh, apa yang harus mereka do, itu yang mereka lakukan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu kami punya anak itu Bapak Ibu Saudara, wah banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami, dan mereka menjadi orang istilahnya dalam tanda kutip garda terdepan untuk kami Bapak Ibu Saudara, untuk kami belajar, untuk kami berkomunikasi, untuk kami merawat anak kami, meskipun ya Bapak Ibu Saudara tahu lah ya, zaman sekarang orang-orang apalagi pasangan-pasangan muda, aku mau rumah tanggaku, anakku diurus oleh diriku sendiri, oleh keluarga kecilku. Mereka nggak mau dicampur oleh orang lain gitu loh Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saya senang Bapak Ibu Saudara. Saya senang karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau anak saya sakit, saya tidak perlu ragu-ragu ke rumah sakit. Saya antar aja ke opanya, saya antar aja ke omanya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Bukan minta pertolongan dijagain, bukan. Karena apa? Karena itulah yang saya bilang tadi, komunikasi. Karena saya datangin mereka agar supaya apa Bapak Ibu Saudara, mereka mendoakan anak cucu mereka, anak saya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, apa ya? Kita nggak perlu banyak-banyak ke rumah sakit. Karena apa? Kita bersama-sama gitu loh Bapak Saudara mendoakan anak kita. Coba Bapak Ibu Saudara pikir, kalau misalkan kita punya entah itu terlepas dari mertua atau bahkan diri kita sendiri sebagai seorang hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita sepakat gitu, maksudnya kita sepakat gitu loh Bapak Ibu Saudara untuk kita menghadirkan Tuhan di dalam family kita, saya percaya maksudnya kita akan menciptakan sebuah keluarga, sebuah hubungan yang baik Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena ada Tuhan di sana gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang terjadi istilahnya dalam kehidupan saya atau dalam kehidupan kami, keluarga, atau dalam kehidupan saya dan suami saya dan juga kami sebagai menantu dan juga mertua, yang kami lakukan itu mau baik, mau keadaan buruk sekalipun, kami selalu datang sama Tuhan, kami selalu berdoa Bapak Ibu Saudara. Itu sih yang paling penting. Jadi kita tuh doa bersama-sama, bukan cuma sekali Bapak Ibu Saudara. Saya pernah ada sedikit konflik dengan suami saya, yang kami lakukan adalah apa? Cari mama, cari mama, cari mama. Ayo kita berdoa bersama-sama. Gitu Bapak Ibu Saudara. Cari mama, di mana mama? Di mana mama? Cepat kita berdoa bersama-sama gitu Bapak Ibu Saudara. Dan pokoknya dalam segala hal gitu Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa menyepelekan doa dan juga menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus apalagi Bapak Ibu Saudara? Kalau saya sih yang satu lagi yang paling saya rasa itu penting Bapak Ibu Saudara sebagai seorang menantu gitu ya, sebagai seorang menantu itu adalah apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa saya harus menjadi sahabat gitu loh Bapak Ibu Saudara. Saya juga harus menjadi sahabat untuk mertua saya, entah itu mertua perempuan dan juga mertua laki-laki Bapak Ibu Saudara. Itu menjadi sahabat Bapak Ibu Saudara. Jangan ada persaingan gitu Bapak Ibu Saudara. Saya kurang dengar ya tadi apa Ibu Rosi sempat singgung soal persaingan gitu. Karena kan kalau misalkan kadang ya Bapak Ibu Saudara, ini saya juga melihat kejadian-kejadian di teman-teman saya gitu loh. Kadang mereka kalau misalkan ada konflik, mereka suruh memilih. Suami mereka suruh pilih. Kamu mau pilih siapa? Kamu mau pilih aku atau kamu mau pilih mamamu gitu kan Bapak Ibu Saudara? Kamu mau pilih aku atau kamu mau pilih papamu gitu kan? Kadang kita mau bertemu dengan hal-hal demikian gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi maksudnya kita sama-sama mau belajar Bapak Ibu Saudara bahwa mereka bagaimanapun mereka dan juga saya gitu, kita udah jadi family gitu loh Bapak Ibu Saudara. Kita udah jadi family dan kemudian kita tidak boleh ada persaingan di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ketika ada persaingan maka yang akan tersakiti siapa Bapak Ibu Saudara? Yang akan tersakiti adalah orang-orang yang kita sayang. Mertua yang akan tersakiti anaknya. Yang menantu yang akan tersakiti suaminya, pasangannya. Bukan cuma sampai di situ, tetapi sampai kepada cucu-cucunya juga pasti akan
tersakiti gitu loh Bapak Ibu Saudara. Makanya nggak jarang kita menemukan ada satu keluarga, ada menantunya, ada suaminya, ada anaknya, kok cucunya itu nggak deket sama oma-opanya, cucunya itu kok maksudnya nggak kenal sama oma-opanya gitu. Itu karena adanya apa? Karena adanya persaingan. Jadi apa ya Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan maksudnya kita jadi apa? Jadi friend, jadi sahabat gitu loh Bapak Ibu Saudara dengan mertua kita, entah itu laki-laki atau perempuan Bapak Ibu Saudara, dan jangan pernah ada persaingan Bapak Ibu Saudara. Dan yang paling penting tadi juga Ibu Rosi katakan adalah apa? Jujur. Mungkin sudah saking terlalu jujurnya kali ya Bapak Ibu Saudara saya kepada Ibu Rosi sebagai ibu mertua saya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kadang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya itu, mau itu baik saya dengan suami gitu Bapak Ibu Saudara, semuanya saya cerita. Ini gimana, atau saya jengkel terhadap orang atau terhadap jemaat gitu Bapak Ibu Saudara, itu saya cerita Bapak Ibu Saudara. Dan dari situ Ibu Rosi mulai menasehati, nanti kamu harus begini, harus seperti ini. Oh ya udah, oke. Ujung-ujungnya apa Bapak Ibu Saudara yang kami lakukan? Doa lagi, gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi apalagi ya, kalau misalkan mau ditanya, ada kesulitan nggak menjadi menjadi menantu gitu loh Bapak Ibu Saudara. Saya rasa kalau misalkan kita berjalan bersama dengan Tuhan di posisi manapun kita, pasti semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan fine-fine saja gitu Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau dari saya seperti itu sih Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang Bapak Ibu Saudara ingin bertanya, boleh bisa langsung ke Ibu Rosi. Iya, terima kasih Ibu Rosi dan juga menantunya Nancy untuk materinya. Ini Ibu Rosi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat kita. Yang pertama, Bu Rosi, kriteria pilih calon menantu. Kadangkala pilihan anak tidak sesuai dengan orang tua. Nah, ini bagaimana Bu Rosi? Kriteria calon menantu nomor satu ya buat saya adalah anak yang takut Tuhan. Itu menantu saya, anak saya satu belum menikah nih, adiknya Kevin. Tapi saya udah bilang, Jona, pokoknya nomor satu takut Tuhan. Itu paling penting ya. Saya nggak pernah mikir dia dari ras mana, suku bangsa mana, dan segala macam pendidikannya apa. Saya nggak pernah begitu. Tetapi saya akan minta nomor satu adalah takut akan Tuhan. Bukan agama Kristen ya. Bukan agamanya Kristen. Banyak orang agamanya Kristen tapi nggak takut Tuhan. Saya bilang sama anak saya, kalau mau pilih pasangan yang takut Tuhan. Karena kalau dia sudah takut Tuhan, saya yakin dia akan mudah sekali diajar oleh Roh Kudus. Kalau dia takut Tuhan, hatinya akan sangat lembut untuk bisa berada dalam proses Allah, dalam perubahan dan segala macam akan sangat mudah. Itu aja sih. Saya cuman lihat itu, dan kalau takut Tuhan, tentu dia juga akan takut untuk melakukan dosa. Ya, itu aja. Baik Bu Yeni, jawabannya takut Tuhan. Kata Bu Rosi satu aja, takut Tuhan. Oke, Bu Rosi, ini ada lagi pertanyaan yang masuk Ibu dari Bu Lili. Apa yang harus menantu lakukan apabila setiap konflik dengan suami, mertua itu selalu aja bela suaminya. Jadi istri ini seperti dikeroyok begitu. Silakan. Ini sepertinya lebih ke menantu ya, apa yang harus menantu lakukan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bu Lili. Apa yang harus menantu lakukan apabila setiap konflik dengan suami, mertua selalu membantu suaminya dan istri merasa dikeroyok? Sebenarnya jujur Bapak Ibu Saudara, saya juga bingung dengan pertanyaan ini. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika kami pernah ada konflik, Bapak saya sedikit cerita, kami pernah ada konflik Bapak Ibu Saudara. Dan ketika ada konflik itu memang kami diam-diam Bapak Ibu Saudara. Mungkin sedikit tercium Bapak Ibu Saudara. Yang kami lakukan adalah apa? Kami datangin orang tua kami Bapak Ibu Saudara. Kami datangin Ibu Rosi, kami datangin Pak Richard. Mereka datang Bapak Ibu Saudara. Kita ada di satu ruangan yang sama, dan kemudian apa? Mereka udah nggak nanya ini salah siapa, ini salah Nancy, ini salah Kevin. Kemudian mereka sudah tidak menghakimi. Pokoknya kamu yang salah, kamu harus begini, kamu harus perlakukan istrimu. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi yang mereka lakukan adalah ayo mereka merangkul kami dan kami berdoa bersama-sama. Sudah ya, sudah beres, sudah selesai. Kalau yang saya alami seperti itu sih Bapak Ibu Saudara. Apa mungkin tergantung mertuanya ya? Yang saya alami seperti itu. Sebenarnya di dalam konflik ya, saudara-saudara, tidak. Di dalam konflik, kalau di dalam konflik kami nggak nanya siapa yang salah, siapa yang benar, enggak.
Kami nanya masalahnya apa? Masalahnya apa? Masalah harus selalu ada solusinya, ada selalu jalan keluar. Tetapi kami mencari jalan keluar yang damai. Jadi nggak pakai cara yang salah. Ini caranya benar apa enggak ya? Ngambil keputusannya ini benar apa enggak? Kadang-kadang ada hal-hal yang saya juga tidak setuju dengan anak saya berkaitan misalnya dalam pengelolaan keuangan, misalnya, wah ini kalau misalnya zaman sekarang mah ini kan begini-begini. Saya nggak setuju, tapi saya nggak bilang, Kevin nggak boleh ya, Mama tidak setuju, tidak begini. Oh enggak. Saya cuma bilang Tuhan tolong, saya cuma bilang tahu resikonya Kevin, begini-begini. Nah kalau kamu sudah tahu resikonya, kamu harus ngambil keputusan ya. Nanti kamu akan menanggung resikonya kalau nggak berubah, karena Mama nggak tahu masalah itu. Seperti itu. Jadi tidak cari siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi ini konflik antar mereka ya, bukan konflik dengan orang lain ya. Tidak cari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi cari solusinya bagaimana. Gitu aja. Cari solusinya harus bagaimana. Nah kemudian kita doakan. Itu Bu. Tuhan, ini semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan. Ada lagi Ibu Rosi, ini ada beberapa pertanyaan lagi dari Ibu Betty. Pertanyaannya begini Bu Rosi, saat anak Ibu Rosi memilih pasangan atau jodoh, apakah Ibu dan Bapak sepenuhnya memberi kebebasan kepada anak untuk memilih jodoh tanpa ada campur tangan orang tua? Atau seperti apa? Mohon pencerahannya. Saya memberikan kebebasan kepada dia untuk memilih, tetapi pagarnya yang paling penting adalah itu takut Tuhan. Bukan agama Kristen sekali lagi. Banyak orang-orang bilang begini, pokoknya yang seiman ya seiman, saya tidak setuju. Kita harus naik lebih lagi di atas. Banyak orang seiman Kristen tapi nggak pernah ke gereja, nggak ngerti pelayanan, nggak taat sama firman, nggak hidup di dalam ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus. Ngeri, saudara-saudara. Kristen banyak sekali Kristen sesat. Jadi saya tegas, hanya orang yang takut akan Tuhan. Nah, bagaimana tahu takut akan Tuhan? Itu memang butuh waktu untuk bisa. Saya biasanya ngajak ngobrol lu tahu dia dekat dengan Tuhan enggak. Saya akan ngobrol secara pribadi. Biasanya begitu. Saya akan ngobrol secara pribadi dan dari secara pribadi saya bisa lihat latar belakangnya. Seperti Nancy, waktu Nancy awal dia mulai dekat dengan anak saya mencoba mengorek kehidupannya. Untuk saya harus nolong dia untuk sembuh dari lukanya seperti itu, sembuh. Nah setelah itu saya mulai ngelihat, oh iya anak ini hatinya lembut, berada dalam prosesnya Allah dan segala macam seperti itu. Saya bisa lihat dari situ, dari takut akan Tuhan, dari caranya menanggapi hidup, semua pergumulannya mau berubah, dan taat kepada firman itu paling penting. Taat kepada firman. Kan banyak orang bilang gini, berpeganglah kepada firman Tuhan. Berpegang pada firman Tuhan. Ngerti nggak sih artinya berpegang pada firman Tuhan? Berpegang pada firman Tuhan itu artinya jadikan firman Tuhan prinsip. Banyak orang bilang, pokoknya ya kalau saya nggak suka sama dia, saya nggak mau ketemu, itu prinsip saya. Itu salah. Prinsip firman Tuhan, pengampunan di atas semuanya. Prinsip. Kalau kita sudah jengkel orang, prinsipnya apa? Ngampuni, ya udah itu jadi prinsip. Pegang firman Tuhan artinya jadikan prinsip. Nah, lihat calon pasangan kita, apakah tipe orang seperti ini apa enggak dari cara kita membangun hubungan. Ya, Tuhan pasti tolong kok untuk peka. Kan Roh Kudus kan penolong. Roh Kudus akan bukakan kok. Kalau ini bukan, ini iya. Roh kita akan dituntun olehnya. Oke? Ya. Baik Ibu Betty. Semoga ini bisa menjawab, dan juga bagi ibu-ibu yang mungkin sebentar lagi anaknya akan masuk pada fase ini untuk bisa dapat menantu idaman istilahnya. Oke, Bu Rosi, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Eka. Setiap anak menikah pasti ingin mempunyai rumah sendiri. Apabila orang tuanya sendiri dan sakit, apa harus tinggal sendirian? Pertanyaan dari Ibu Eka. Mungkin bisa dibantu jawab Bu Rosi. Maksudnya orang tuanya kalau sakit, apakah? Maksudnya gini, semua anak nikah itu ingin punya rumah sendiri. Kemudian orang tuanya tinggal sendiri. Jadi kalau seumpama orang tuanya sakit, apakah orang tuanya masih dikasih tinggal sendirian? Atau yang diajak, maksudnya begitu? Saudara-saudara pegang sekali lagi prinsip firman Allah, hormatilah orang tua. Masalahnya bukan prinsip saya pengen ada di dalam rumah tangga saya sendiri. Saudara, hormati orang tua adalah komitmen kita untuk menjaga orang tua dan merawat mereka sampai mereka menutup mata. Itu harus kita pegang. Sampai kepada mereka menutup mata di dalam Tuhan.
Itu harus kita pegang. Itu adalah pelayanan kita seumur hidup sebagai seorang anak. Nah, masalahnya apalagi kalau orang tua sendiri, wajib, kalau saya bilang wajib untuk merawat. Itu kesempatan untuk menerima anugerah Tuhan. Dan berkat itu anak cucu loh. Anak kita akan melihat kita ngerawat orang tuanya, maka ketika kita tua, anak akan merawat kita. Kalau anak melihat kita tidak merawat orang tua, maka ketika kita sudah tua, anak akan ikuti teladan itu. Dia tidak akan merawat kita. Apalagi kalau orang tua sendiri. Kalau orang tua masih berdua, kita masih oke, dia punya rumah sendiri, kita punya rumah sendiri, tapi harus sering adakan nengok dan lihat keadaannya, ya. Ya. Ebi masih mute. Bu Rosi, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rina Rompas yang bertanya, saya punya anak menantu perempuan dan puji Tuhan anak mantu saya jadi seperti teman. Tapi kalau anak mantu laki-laki kayak lain, walaupun anak menantu laki-laki perhatian, tapi tetap seperti ada jarak. Mungkin karena anak menantu laki-laki saya pemalu. Pertanyaannya adalah, bagaimana Bu Rosi ya? Agar bagaimana supaya anak mantu laki-laki saya ini bisa merasa saya mama mereka juga kayak anak mantu perempuan saya. Jadi sepertinya bagaimana anak mantu bisa lebih dekat begitu, Bu Rosi. Oke, ini untuk mantu laki-laki ya. Itu Mantu yang laki, saya ya. ya. Iya, Itu yang betul. saya bilang bahwa wanita dengan pria itu memiliki 6 perbedaan berkaitan dengan komunikasi. Jadi kalau saya bisa bilang dengan Nancy, mama sayang sama kamu, saya bisa belai rambutnya dia. Tapi untuk menantu saya laki-laki, saya nggak punya menantu laki-laki, saya nggak bisa begitu. Saya belai-belai lalu bilang mama sayang sama kamu, nggak bisa. Jadi perlakuan kita bisa berbeda, tetapi sumber yang sama berasal dari hati yang sama, itu bisa dirasakan walaupun berbeda. Walaupun menanganinya dengan cara berbeda, tetapi sumbernya berasal dari hati yang sama, maka anak akan tahu bahwa dia disayang. Jadi sumbernya, karena firman Allah berkata dalam hatimu akan keluar aliran-aliran kehidupan. Yang minumnya orang lagi haus, atau yang minumnya orang yang lagi nggak haus, yang minumnya orang yang lagi stres, atau yang minumnya orang yang lagi happy, nggak masalah lagi, tapi sumbernya sama. Nah, anak akan merasakan sumber dari hati yang sama ketika kita sayang dia, walaupun perlakuannya berbeda antara pria dan wanita, antara menantu laki-laki dan menantu wanita. Mungkin ibu harus belajar ya, cara mempelajari tentang bagaimana menghadapi pria dengan wanita itu sangat berbeda sekali. Nah, bahasa mereka menangkap informasi-informasi itu sangat berbeda. Jadi hanya belajar itu saja. Tapi percayalah kalau ibu punya hati seperti pertanyaan tadi, bagaimana ya saya pengen sayang menantu saya. Dia sudah tahu kok ibu sayang. Itu aja. Ya, ini bisa menjawab. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, Bu Rosi. Saya coba menggabung ini menjadi satu, yaitu tadi Bu Rosi mengatakan bahwa kriteria menantu itu yang satu takut Tuhan, bukan harus Kristen, begitu. Nah, mereka bertanya bagaimana Ibu Rosi bisa menilai dan tahu jika calon menantu itu takut akan Tuhan, begitu. Ya, oke, saudara-saudara, kita bisa tahu dari mana dia takut akan Tuhan. Saya harus bicara, maaf. Saudara kenal Tuhan nggak? Hubungan saudara dengan Tuhan bagaimana? Kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, kita ngobrol dengan orang, 10 menit, kita akan bisa tahu kok, orang ini bagaimana dengan Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kita istilahnya jangan kita mengharap orang. Tetapi pertama kali yang harus dilakukan adalah kita. Itu dia bilang, ubah saya dulu Tuhan. Kalau kita mau tahu orang itu takut akan Tuhan, kita nggak tahu kalau kita nggak punya hubungan dekat dengan Tuhan. Kalau kita nggak takut dengan Tuhan, kriterianya apa ya takut sama Tuhan? Kita nggak takut sama Tuhan kok. Istilahnya, apa ya kriterianya? Kita ngomongin ngegosipin orang kerjaan. Tapi lalu kita nuntut menantu kita jangan gosip. Buat kita, gosip adalah sesuatu yang biasa kok.
Saya gosip, kalau dia gosip ya nggak jadi masalah. Nah itu dia. Karena apa? Karena kita tidak takut Tuhan. Sehingga kita tidak tahu bagaimana seorang yang harus takut dengan Tuhan hidup. Kalau mau tahu, hiduplah takut akan Tuhan. Caranya takut akan Tuhan itu bagaimana sih? Udah taati firman Tuhan aja 100% udah. Walaupun susah ya. Maksudnya bukan 100% harus jadi orang suci, enggak. Hari ini Tuhan melatih kita apa? Bersukacita. Ya bersukacita lah, bersukacita. Hari ini Tuhan melatih apa? Mengampuni. Ya udah ngampuni. Hari ini Tuhan melatih kita untuk apa? Untuk mengucapkan kata-kata iman terhadap hal-hal yang pahit. Lakukan. Jadi tinggalin dosa. Kan beda ya antara hidup di dalam dosa dengan jatuh di dalam dosa. Kalau kita sudah dibebaskan, kita tidak hidup lagi di bawah kendali dosa. Tapi kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita nggak dosa lagi. Enggak, kita udah bebas kok. Dosa adalah sebuah pilihan. Jadi kalau mau tahu, takut Tuhan menantu saya, dari mana saya bisa tahu? Saran saya, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga kita akan tahu ketika Roh Kudus. Loh, saudara-saudara, gimana sih Roh Kudus kalau ngomong? Jangan dibikin Tuhan itu rumit ya. Wah, harus doa puasa 40 hari baru saya mendengar suara Tuhan. Wah, enggak, Tuhan itu tidak rumit, simpel. Dan dia bisa bicara kok di hati kita. Dia bisa bicara. Roh Kudus itu jelas sekali nuntunin kita. Jadi kalau mau menantu takut akan Tuhan, kita dulu takut akan Tuhan. Itu. Oh, kalau takut Tuhan bukan Kristen, salah. Saya tidak setuju. Itu bicara soal agama ya. Dia takut Tuhan, tapi agama Muslim. Dia takut Tuhan loh. Saudara-saudara kasihan. Tuhan mau supaya kita menyelamatkan semua jiwa. Tuhan sayang semua jiwa. Takut Tuhan Yesus Kristus. Titik. Ya. Jadi bukan takut kepada Allah. Ya. Ya. Jadi ditegaskan kembali nih, takut Tuhan, takut kepada Tuhan Yesus ya. Iya. Kalau Ibu Rosi. Baik, Bu Rosi, ini ada lagi pertanyaan, terus pertanyaan banyak masuk nih Bu. Yang ada dari Gloria Hutagalo bertanya, Bu Rosi, bagaimana jika menantu perempuan tidak sayang kepada mertua perempuan dan malah menantu perempuan ini sering mengadu yang tidak benar sehingga menjauhkan anak laki-laki dan ibunya? Bagaimana cara mengatasinya, Bu Rosi? Ini menantu perempuan kita atau menantu perempuan orang lain? Kalau dari cerita pertanyaannya. Kalau dari pertanyaan ini menantu perempuan dia, Ibu. Menantu perempuannya nggak senang sama mamanya, jadi jelek-jelekin mamanya. Ya, okay. Ya, jadi akhirnya seperti membuat gap antara anak sama mama, gitu loh. Oke. Saran saya satu, berdoa, Tuhan sembuhkan hati saya yang terluka, sembuhkan karena perlakuan dari anak, ya. Ada menantu saya, sembuhkan. Tapi saya minta Tuhan berikan saya kasih. Setelah itu datangi dia. Yang kedua, datangi dan bicara jujur. Lalu bicara jujur bagaimana? Bilang, maafkan mama. Karena mama telah menyakitimu. Kita yang minta maaf. Bukan dia yang minta maaf. Kita yang minta maaf. Maafkan mama. Karena mama memberi teladan yang tidak baik. Maafkan mama sehingga engkau merasa tertolak. Maafkan. Dan sekarang, apakah kita bisa membangun hubungan? Beritahu kepada mama lukamu. Dan mama mau berubah. Kalau kita berani bersikap demikian, saya yakin kita sedang memberikan sebuah pengajaran atau teladan tentang kasih. Dan saya yakin dia yang masih muda ini akan bisa paham, oh iya, ternyata saya salah memahami mama saya. Saya salah memahami mertua saya. Saya sudah jelekkan dia kemana-mana. Dan sekarang nanti dia akan sadar dan berkata, ma, aku juga salah. Aku udah jelekin ini, nggak jadi masalah. Sekarang kita mulai yang baru ya. Jadi pertama doa. Yang kedua kita datangi untuk minta maaf. Yang ketiga ambil keputusan untuk pemulihan hubungan. Itu. Ibu saya nggak dengar Ibu. Mute. Ya. Pertanyaan, jawaban dari yang sudah disampaikan oleh Bu Rosi untuk pertanyaan dari Ibu Gloria. Kemudian Bu Rosi ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Wisya dari FAS NTT 2 ya. Dikatakan kalau nggak salah
tadi dikatakan Bu Rosi bahwa salah satu luka masa lalu atau penyebab konflik itu adalah mistik. Bisa lebih dijelaskan lagi sejauh mana hal itu mempengaruhi hubungan mertua menantu? Betul, apa namanya? Jadi 3 hal yang sangat berpengaruh bagi kepribadian orang kita ya. Pertama adalah pola asuh, orang tua apa yang mengajarkan, apa yang kita lihat sehari-hari itu yang kita ikuti. Kemudian trauma atau luka atau kepahitan, dan yang ketiga adalah mistik. Betul sekali. Saudara-saudara yang kekasih, firman Allah sudah jelas bicara dari Kejadian sampai Wahyu. Peperangan terbesar adalah dunia kegelapan. Banyak sekali orang-orang pakai ilustrasi begini. Pakai ilustrasi yang saya tidak setuju. Bilang begini, setan datang kepada Tuhan nangis. Bilang, apa-apa aku yang disalahin. Apa-apa aku yang disalahin. Padahal dia yang buat. Aku yang disalahin. Saudara, penyebab konflik, penyebab semua masalah di dalam dunia adalah mistik, betul. Jadi, mistik itu ada 3 pintu. Pintu masuknya mistik. Pertama, itu sudah di dalam firman Allah. Saya mengajar kepada hamba-hamba Tuhan di daerah Jawa Barat, okultisme. Dan saya mengupas semua di dalam perjanjian lama. Dan juga apa yang Alkitab katakan, ada 3 jalur di mana pekerjaan mistik itu masuk. Pertama, dari leluhur. Mengapa Tuhan bicara, aku menentang leluhurmu. Jangan kamu berlaku seperti leluhurmu, menyembah kepada berhala. Nah, leluhur. Dan kemudian yang kedua, itu dari kita sendiri. Kalau kita membuat perjanjian atau melakukan hal-hal mistik. Lalu yang ketiga, kalau orang lain buat untuk kita, nyerang, nyantet, guna-guna, dan segala macam. Semua itu akan menimbulkan banyak sekali masalah dalam kehidupan kita. Yang pertama, masalah yang hampir 100% orang mengalami gangguan adalah tidak terkendali dengan emosinya. Mudah sekali marah dan tidak terkendali. Itu, saudara-saudara. Jadi kalau saudara marah nggak terkendali, setelah itu sadar, kenapa saya marah begini? Aduh, kenapa saya begini marahnya? Meluap-luap, barang sudah berantakan, orang sudah sakit hati karena kata-kata kita. Padahal saya Kristen, padahal saya pelayanan. Saudara lihat leluhur. Apakah leluhur saudara main-main dengan mistik? Sehingga saudara dikendalikan, emosimu nggak bisa lepas. Saudara jangan bilang saya ngomong teori, karena saya melayani ratusan orang yang berkaitan dengan mistik. Dan dalam waktu yang singkat, begitu cepat mereka diubahkan setelah dibebaskan dari mistik. Hidup mereka, karakter mereka berubah. Karakter mereka berubah. Jadi saudara-saudara, saya ini lulusan Sati. Saya lulusan Sati. Hal ini tidak dibicarakan di sekolah Alkitab. Saya dapat di lapangan. Dan satu kali Roh Kudus berkata kepada saya, buka kitab Ayub. Dan saya harus menyelidiki bagaimana mistik bekerja untuk membuat kehidupan daripada seseorang tertekan seperti Ayub. Jadi mistik betul-betul berpengaruh terhadap buruknya karakter kita. Kita menjadi pendendam. Saudara lihatlah sekarang kisah-kisah ya yang terjadi. Banyak orang bunuh diri. Kenapa? Itu karena tekanan daripada bisikan. Yang mereka bilang bisikan. Orang bilang, oh itu halusinasi. Oh dokter bilang itu stres, depresi. Tetapi Alkitab juga menulis tentang bisikan-bisikan yang kudengar, kata Ayub. Itu membuat bulu romaku berdiri, kata Ayub. Dan itu ditulis kok di dalam Alkitab. Jadi betul. Nanti ya saudara-saudara, nanti ada kesempatan kalau mau belajar tentang mistik, Ibu hubungin saya aja. Ibu hubungin saya dan kemudian kita akan sama-sama belajar. Kalau ada beberapa orang mau belajar silakan. Ya. Baik, Bu Rosi ada lagi pertanyaan dari Ibu Marta. Pertanyaannya begini, Bu, bagaimana cara menghadapi suami yang dominan kepada orang tuanya sendiri? Walaupun sekalipun suami dan istri sudah duduk bersama-sama membahas masalah tersebut, namun suami ini masih sembunyi-sembunyi melakukannya, begitu. Maksudnya dominan kepada orang tuanya? Iya, orang tua suami sendiri. Oh, yang dominan ini orang tua? Bukan, bagaimana cara menghadapi suami yang dominan? Dia suaminya itu lebih mungkin ya, lebih ngegap ke orang tuanya gitu. Oh, jadi dia dominan, dia ngatur orang tuanya.
apa misalnya gitu ya. Oh, seperti misalnya saya akan kasih contoh. Misalnya suaminya Nancy ngatur saya. Misalnya seperti itu. Jadi apa seperti itu ya? Bukan. Atau suami saya dominan kepada orang tuanya. Saya nggak ngerti kata dominan. Dominan ini bisa dominan dalam pengaturan atau dominan kasar. Nah, kalau dominan kasar, saya Mungkin, tidak setuju. Ini nah, dominan mungkin afektif. maksud daripadanya dominan ini begini, lebih fokus perhatian kepada keluarganya. Jadi mungkin mereka Oh, sudah ada batasan-batasan, ya. tetapi suami diam-diam. Contohnya, oke, ngasih duit mungkin sekian, tapi suaminya diam-diam ngasih lebih gitu loh. Ini mungkin maksudnya. Ya. Baik. Nah, ini banyak terjadi, saudara-saudara. Ini banyak terjadi. Nah, saran saya mengikuti, saya mengajar konseling pranikah. Saya bicara kepada dua pasangan ini, ketika mereka menikah, mereka harus bersikap adil terhadap orang tua. Nah, masalahnya adalah karena ini sudah menjalankannya selama bertahun-tahun, tidak ada pemberitahuan awal. Tidak ada keputusan awal. Nah, kalau saudara-saudara sebagai orang yang akan memiliki anak, memiliki mantu, bikin aturan awal di mana mereka harus bersikap adil terhadap kedua orang tua. Nah, kalau ini tidak bisa, ini sudah berlangsung lama, saran saya, Ibu, milikilah hati yang terbuka. Saya bilang, kalau tidak mau sakit hati, kalau tidak mau pahit, tulus. Ketika suami melakukan itu kepada orang tuanya, ingat dia melakukan juga terhadap orang tuamu. Tuluslah berikan. Dia Tuhan, suami saya memberi untuk orang tuanya, berkatilah. Tulus aja, tulus aja. Ya, karena itu kita sedang belajar untuk benar-benar menjaga hati kita. Nanti firman Allah selalu benar, bahwa orang-orang yang benar, yang taat kepada firman Allah akan diberkati Tuhan. Nanti saudara akan punya kesempatan diubahkan oleh Tuhan untuk bisa kemudian juga membagi secara adil terhadap orang tua. Jadi sekarang tulus saja. Jangan pusing, suami saya lebih bela dari orang tuanya. Loh, itu orang tuamu kok. Hormati. Ya, orang tuamu juga. Hormati mereka. Bedanya adalah ini orang tua yang melahirkan kita, itu adalah orang tua yang dikirim Tuhan sebagai malaikat bagi kita. Jadi tulus saja. Jadi jangan marah pada suami dan bilang, puji Tuhan, dia masih bisa memberi, haleluya. Takutnya kalau kita sudah tidak bisa memberi lagi, nah itu dia. Jadi biarin, puji Tuhan, haleluya ya, karena berkatnya juga untuk kita semua. Tuhan berkati. Wah, statement bagus tuh Bu Rosi. Orang tua yang dikirim Tuhan. Nah, itu mantap itu. Orang tua yang dikirim Tuhan. Bagus. Ya, terima kasih. Bu Rosi, ini ada lagi dari Maluku Utara, Bu Rosi. Ibu Aloisandra bertanya, bagaimana dengan ibu mertua dan ipar yang cemburu dengan kita dalam hal keberhasilan kita? Dan ibu mertua suka membanding-bandingkan saya, yaitu menantunya ini, dengan kakak iparnya perempuan. Sering telepon kami tanpa sebab, kemudian marah-marah. Dan hal itu terjadi sampai sekarang. Bagaimana cara menolong saya menghindari konflik dengan mereka? Jujur, saya tidak nyaman dengan hal tersebut. Mohon pencerahannya, Pastor, kalau waktu masih cukup. Oke, silakan Bu Rosi. Ya. Baik. Ibu, ini maaf, ini berkaitan dengan luka di masa lalu. Ini berkaitan dengan luka. Karena apa? Kemungkinan ada luka di masa lalu di mana kita nggak terlalu mendapatkan penghargaan. Sehingga ketika kita menjadi berada sebagai mertua atau kita berada sebagai menantu, kemudian kita menerima perlakuan seperti itu. Jadi ini mama atau orang tuanya terluka di masa lalu. Dia mulai ngelihat perbedaan. Ini kaya, ini miskin. Karena di masa kecilnya dia juga diperlakukan seperti itu. Itu orang kaya, itu om kamu kaya. Sekarang kita jadi pembantu mereka. Karena mereka kaya, jadi kita harus nyuciin baju om. Dia bilang, kamu miskin, kamu jadi pembantu kita ya. Nah itu. Jadi akhirnya konsep masa kecil kita diperlakukan seperti itu, dibedakan antara kaya dan miskin, dan menimbulkan luka. Luka tidak diselesaikan, kita menjadi mertua, maka kemudian konsep itulah yang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Dia lebih kaya, kamu miskin, mulailah dibanding-bandingkan. Ini luka. Jadi kalau mau sembuh adalah ya
Saudara terima aja, itu adalah proses untuk mendewasakan kita. Jadi proses ketika diperbandingkan, ingat loh, konsep kita tentang kekayaan bukan materi. Konsep kita tentang kemuliaan itu bukan kekayaan, bukan kemuliaan. Jadi kita harus merubah. Ketika orang membandingkan gini, lihatlah bahwa begitu banyak kekayaan dan kemurahan yang jauh lebih banyak Tuhan berikan kepada kita. Jadi saran saya sih Ibu membangun kehidupan dengan penuh keagungan, penuh kebijaksanaan. Jadi kalau nanti mertua atau siapa punya masalah, lari kepada kita, minta nasihat kepada kita, walaupun lebih miskin menurut dunia, lebih miskin, tapi kita lebih bijak, kita lebih sabar, karakter kita lebih mulia. Akhirnya orang akan mulai bergeser. Jadi jangan fokus kepada status ya, secara ekonomi, jangan fokus kepada itu. Fokuslah kepada kemuliaan, anugerah yang Tuhan beri kepada kita dan kejarlah itu. Terimalah setiap proses sakit ketika diperbandingkan dengan memahami, kasihan ya orang tuaku dulu luka karena pengalaman masa lalu. Sekarang dia seperti itu. Ya, oke. Ya. Puji Tuhan. Bu Rosi, ini ada lagi satu pertanyaan terakhir nih di kolom chat. Dari Ibu Ros bertanya, bagaimana jika mertua yang menyetir suami? Hampir dari semua segi rumah tangga termasuk keuangan diatur oleh mertua. Sementara pencari nafkah adalah istri. Bahkan istri pun tidak berhak memegang hasil kerjanya sendiri. Itu Ini pertanyaannya. sudah, ya. Kalau kita sudah masuk di dalam keluarga seperti ini, kalau kita sudah masuk di dalam posisi seperti ini, maka saran saya adalah lakukan tugasmu. Bekerjalah dengan maksimal. Bekerjalah dengan maksimal. Lakukan dengan sukacita. Karena teladan kita, ketika kita melakukan tugas kita dengan teladan, dengan maksimal, itu akan diikuti oleh anak-anak kita. Jadi jangan merasa bahwa semua uang dikuasai oleh mertua dan segala macam. Maaf ya, maaf nih kalau bicara kasar, kalau bicara dunia, orang dunia bilang begini, siapa kalau kita bicara soal umur, sampai kapan sih mereka akan terus bekerja kuat, sampai kapan sih? Toh nanti mereka sudah akan tua dan sudah mulai lupa. Mereka akan lupa, mereka sudah tidak bisa lagi kerja. Kita yang sudah terlatih untuk maksimal, terlatih rajin, terlatih bekerja keras, melakukannya dengan sukacita. Itu bagian kita. Bagian kita. Nah, jadi untuk saat ini sih lakukanlah, jangan bersungut-sungut, jangan kalau semua diatur oleh keluarga suami dan segala macam, satu saat Allah bisa membalikkan keadaan dengan cara yang tidak pernah kita duga. Satu saat. Caranya bagaimana? Caranya Allah. Dan kalau pakai caranya Allah, selalu damai sejahtera. Satu saat, pada waktu Tuhan. Waktu Tuhan kapan? Ketika kita sudah siap. Siap karena apa? Karena terlatih. Terlatih dalam ucapan syukur, terlatih untuk menerima semua, terlatih untuk memanage, terlatih untuk bekerja keras, terlatih. Tuhan berkata, cukup, selesai. Sekarang tugasmu, kamu menjadi pemimpin. Tuhan bisa balikan keadaan. Jadi sekarang hati kita yang biar lurus di hadapan Tuhan ya. Tuhan tolong, Ibu pasti bisa kok. Tuhan tolong. Amin, amin, amin. Oke, baik. Jadi Bu Ibu, mungkin yang saya perlu tegaskan saja karena ada banyak beberapa di kolom chat yang Ibu Rosi maksudkan mengenai takut Tuhan itu tadi sudah Bu Rosi tegaskan ya. Itu bicara mengenai takut kepada Tuhan Yesus, dan kalau takut pada Tuhan Yesus pasti dia adalah orang Kristen seperti itu. Maksud daripada Ibu Rosi adalah tidak penting menjadi Kristen, tapi kalau dia tidak takut Tuhan, jauh lebih penting ya dia itu takut Tuhan, begitu. Itu nomor satu daripada menyandang predikat sebagai orang Kristen. Tapi yang dimaksud adalah takut pada Tuhan Yesus itu pasti adalah orang Kristen. Jadi bukan bicara beda agama ya. Ya saya tegaskan lagi. Jadi itu saya tidak bahas lagi di dalam pertanyaan yang ada.
Ya, Bu Rosi, ini ada satu nih terakhir nih. Ya, terima kasih Bu Rosi untuk materinya. Semoga lain waktu ada lagi supaya kedua menantu saya bisa ikut. Sekarang ini sudah saya share linknya, cuman lagi mati listrik ya. Oke Ibu, bukan pertanyaan berarti ya. Ibu Ruth, nanti ini kita akan upload ulang. Jadi seminar ini akan diupload ulang di YouTube Wanita Terpuji, sehingga Bu Ibu bisa menonton kembali, bahkan bisa mengirimkan kepada anak atau kepada menantu supaya mereka juga bisa diberkati, bahkan kepada teman-teman kita juga supaya mereka bisa diberkati. Ya, saran saya Bu Ibu yang hadir hari ini kalau bisa nanti diundang lagi untuk hadir mereka-mereka tadi itu dalam seminar kita pada bulan depan. Dan materi yang disampaikan oleh Ibu Rosi hari ini nanti akan kami share di grup Departemen Kaum Wanita Daerah. Jadi nanti ibu-ibu bisa minta kepada pengurus daerah kaum wanita setempat untuk mendapatkan materi PPT yang tadi ditayangkan. Ya, saya pikir tidak ada lagi pertanyaan. Tapi kalau masih ada waktu satu aja Bu Rosi, saya ingin bertanya begini. Bu Rosi, kadang-kadang ada perbedaan cara pengasuhan anak begitu. Orang tua kita pada waktu mendidik kita dulu, ya begitu kerasnya minta ampun. Tetapi dengan cucunya itu berbeda begitu ya. Bahkan kadang-kadang ada perbedaan pendapat, cara mendidik, bahkan juga orang tua pada waktu memberikan sesuatu, contohnya makanan atau hadiah, yang kadang-kadang dulu zaman kita nggak boleh begini-begini, tetapi sama cucunya ya itu beda gitu. Nah, bagaimana menyingkapinya Bu Rosi? Ini saya rasa biasa sering dialami oleh ibu-ibu muda. Mute Ibu. Mute Bu Rosi. Ya, ya. Baik. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus sadar cucu kita bukan anak kita. Cucu kita adalah anak daripada anak kita dan pasangannya. Hormatilah mereka sebagai mertua. Selama mereka berada dalam prinsip, memiliki prinsip yang sehat di dalam pengelolaan anak, mengasuh anak, kita dukung. Kecuali kalau mereka udah ngebukin anak, nah itu sudah salah ya. Kita harus berdiri sebagai orang tua untuk memberikan pengajaran atau nasihat yang benar misalnya. Tapi kalau selama prinsip mereka berkaitan dengan makan, berkaitan dengan pemberian hadiah, itu bukan hal-hal yang terlalu penting istilahnya. Yang penting kita harus tahu bahwa itu anak mereka berdua. Lalu kalau kita melihat ini kan kalau misalnya anak juga kasih hadiah, nanti kebiasaan dia dan segala macam. Kita ajak bicara kepada mereka berdua sebagai orang tua. Kenapa kamu mengambil keputusan atau mengambil sikap dengan cara seperti ini? Mama pengen tahu. Nah gitu. Nanti kok mereka menjelaskan karena begini mana pelajaran ya di YouTube ya, di parenting sekarang ini begini. Sekarang, kalau dulu kita enggak ya. Tapi akan bagus nggak perkembangannya untuk anak itu? Iyalah, kalau menurut begini. Oke, kita harus belajar. Kita membuka diri karena tidak semua yang kita terima di masa lalu itu baik. Saudara-saudara, kita bergerak dalam di dalam sains yang terus bertumbuh, bahkan pelajaran psikologi yang terus bertumbuh. Mereka para ahli juga sedang mempelajari bagaimana mengasuh anak dengan semakin sehat. Tapi paling penting di atas semua pengasuhan anak tetap adalah firman Tuhan. Jadi ajari anak-anak untuk tetap di dalam Tuhan, doa, tetap di dalam ke gereja dan segala macam. Tapi kalau untuk hal-hal seperti itu tanya sama mereka. Ingat mereka orang tuanya. Yang kedua, tanya sama mereka, kenapa kok kamu begini? Kenapa sih alasannya? Mereka pasti punya alasan. Kecuali kalau hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah, kita bisa bicara tegas. Tapi bukan dengan cara kasar. Ya, kita bisa bilang, ini tidak boleh. Ini melukai anakmu kalau kamu seperti ini. Nah, seperti itu. Gitu sih, Bu. Ibu masih di mute. Terima kasih Bu Rosi untuk kesempatan bisa melayani pada sore ini. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bu Esther yang akan menyampaikan pengumuman.
Ya, terima kasih Bu Rosi. Semua saya yakin diberkati oleh pemaparan materi pada hari ini ya. Mungkin nanti kalau banyak yang pada ngechat ngomong lagi, nanti kita akan atur waktu lagi supaya Bu Rosi bisa bicara lagi di tempat ini. Jadi rupanya ya, yang harus siap-siap bukan saja mantu untuk ketemu mertua. Rupanya calon mertua juga mesti siap ya, supaya siap-siap sungguh-sungguh di dalam Tuhan supaya waktu ketemu mantu tuh ininya ya, ininya dipersiapkan untuk nggak macam-macam. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, pastikan setiap Sabtu minggu kedua itu adalah waktunya seminar kita. Dan ingat waktunya jam 2 WIB, jam 3 WITA, dan jam 4 itu Indonesia bagian Timur. Yang berikut adalah minggu depan, mulai dari hari Selasa, tanggal 11, 12, dan 13 Februari, adalah waktunya di mana seluruh departemen kaum wanita daerah akan berkumpul mengikuti rapat pimpinan nasional yang akan dilaksanakan di Bogor. Kita akan doakan supaya acara ini berlangsung dengan baik, supaya pada akhirnya juga para DKWD waktu kembali ke daerahnya masing-masing, semua program-program dapat terlaksana dengan baik, tapi bukan cuma programnya, tapi ada perubahan daripada hidup daripada para wanita di daerahnya. Dan yang ketiga, bagi ibu-ibu yang belum memiliki seragam kaum wanita secara nasional, bisa memesan kepada DKWD-nya masing-masing untuk setiap daerah. Saya pikir itu saja ya, dan saya serahkan kepada Ibu Lili. Oh, untuk bulan depan yang akan berbicara adalah Pak Ketua Umum kita, Pak Pendeta Arif Multi, dan kita akan berbicara mengenai kekudusan kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Ya, mari bersama-sama pastikan hadir kembali, bawa semua jemaat, teman-teman KKA, teman-teman gereja atau teman-teman yang tidak segereja, silahkan untuk ikut bergabung agar supaya kita semakin lebih diberkati lagi. Amin. Silakan Bu Lili. Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan mendoakan, nampaknya hari ini cocok apabila kita mendoakan semua menantu dan mertua, hubungan menantu dan mertua, supaya mungkin kita atau orang lain atau jemaat kita, mereka juga boleh diberkati ya, mereka boleh memulihkan hubungan dengan baik supaya berkat Tuhan ada pada keluarga mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami saat ini bersyukur karena Engkau mengirim Ibu Rosi dan Nancy, Tuhan, sebagai teladan buat kami dan juga penyampai materi yang memberkati kami semuanya. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Ibu Rosi dan Nancy, baik di dalam hubungan keluarga maupun pelayanan mereka berdua. Biarlah mereka terus menjadi pasangan yang sangat kompak ya Tuhan, untuk memberkati lebih banyak orang di sekitar mereka. Kami mau serahkan kami semua juga yang telah mendengarkan materi ini, kiranya kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apabila kami takut akan Tuhan dan kami sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, mengerti kehendak-Mu, maka semua masalah yang terjadi, baik kami sebagai menantu maupun kami sebagai mertua, semua dapat terselesaikan dengan baik. Tuhan kiranya menolong kami dengan hikmat Roh Kudus, agar hubungan antara menantu dan mertua yang kami alami, ataupun di jemaat kami, ataupun orang-orang Kristen dimanapun berada yang bergumul dengan hal ini, kiranya Roh Kudus menolong mereka, memberi kepada mereka roh hikmat dan wahyu, memberi kepada mereka pemahaman, sehingga ada pemulihan yang baik di antara mereka ya Tuhan. Kami percaya dengan pemulihan ini, maka Tuhan akan memulihkan keluarga-keluarga dan memberkati keluarga-keluarga untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk acara Rapimnas yang akan diadakan pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis, Rapimnas Departemen Kaum Wanita Nasional
yang mengumpulkan semua departemen kaum wanita daerah di seluruh Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati seluruh pengurus DKWD agar dapat hadir semuanya ya Tuhan. Tuhan menolong, mungkin ada kesulitan dalam hal biaya. Tuhan kiranya cukupi dan berkati, sehingga seluruh biaya dapat tercover dengan cara ajaib. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka untuk mendapatkan pencerahan, pemberdayaan, pengembangan baru, keterampilan-keterampilan baru yang berguna untuk mengembangkan kaum wanita di daerah masing-masing. Urapi semua yang telah ditunjuk sebagai pembicara yang akan memberkati kami, semua yang terlibat di dalam acara ini. Tuhan, urapi mereka, sehingga melalui mereka kami dapat mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya kaum wanita memerlukan kami untuk melayani mereka dengan sungguh-sungguh. Karena itu kiranya kami menjadi orang-orang yang suka sekali belajar. Dan apabila ada acara-acara yang diadakan oleh Departemen Kaum Wanita Nasional, biarlah kami dapat menyempatkan waktu untuk hadir. Karena disitulah kami boleh diberkati ya Tuhan. Dengan pembicara-pembicara yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk memberkati kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk semua yang terlibat di dalam acara ini, berdoa juga untuk Pak Sutrisno yang selalu mendukung kami, menolong kami dalam seminar, mengatur lalu lintas Zoom. Kami bersyukur untuk semuanya ini ya Tuhan. Dan Tuhan berkatilah kami. Kiranya berkat Tuhan ada pada kami, menyertai keluarga kami, menyertai pelayanan kami, menyertai usaha kami, menyertai hubungan-hubungan kami, sehingga semuanya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan akhir dari acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua. Amin. Sampai jumpa. Terima Tuhan kasih Bu berkati Rosi. semuanya. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Rosi, terima kasih Nancy. Terima kasih Bu God Rosi. bless. Terima kasih. Tuhan berkati sampai Terima kasih, bulan Bu Rosi. Sampai depan. jumpa hari Selasa. Shalom Bu Rosi, salam untuk semuanya. Salam. Shalom semua. Tuhan berkati Bu Rosi. Salam dari Bu Wiwi, salam. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Bu Rosi. Materi nanti akan di-share ke grup DKWD ya. Nanti bisa Makasih. dilihat Ya. ya, Lihat terima di kasih. YouTube, lihat di YouTube bisa. Ya. Ya, saudara Ya. Jangan lupa silakan masuk subscribe. menjadi subscribe ya, subscribe di YouTube-nya DKWN, namanya Wanita Terpuji GSCA. Semua Oke. materi lalu ada juga, banyak. Ya. Makasih. Ya. Tuhan berkati. Nah. Salam. Shalom, mari semua. Tuhan berkati. Ayo. Silakan Pak Sutrisno. Salam semuanya. Akhiri. Ya, baik Ibu-ibu sekalian, kita Ya. bulan Terima depan kasih Pak Sutrisno. sama-sama Untuk Ibu. bantuannya. Izin keluar. Baik, sampai Terima jumpa kasih lagi. Pak Sutrisno. Ibu. Benar loh, udahin loh. Udahin, hidupnya lebih enak. Terima kasih. Kita udah tua gini loh. Ya, silakan Pak Sutrisno kalau mau ditutup. Anak-anak yang nanggung. Ya, kita akan tutup. Berkati. Shalom. Terus. Shalom semuanya. Salam dari Abi.